kita terhubung dengan course yang ada di Coursera. Jadi penting untuk kita mengulang kembali bagaimana proses course builder itu terjadi di Coursera. Agenda yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh BP yang akan menginformasikan ulang terkait lini masa dan juga proses administrasi di MyUPJ. Dan agenda yang terakhir adalah dari TLC terkait mekanisme proses pembelajaran. Sebelum kita mulai, mohon izin, apakah Pak Agus sudah bergabung di Zoom meeting? Oke. Sepertinya belum bergabung. Untuk mempersingkat waktu karena mungkin Bapak Ibu juga ada agenda menguji sidang skripsi, sebaiknya kita mulai saja. Pak Trio, apakah sudah bergabung di sini, Pak Trio? Sudah, Bu. Sudah. Aman. Ya. Iya. Pak Trio, untuk sesi pertama diserahkan ke Bapak. Dipersilakan, Pak Trio. Baik, terima kasih Bu Safitri. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, saya izin untuk share screen. Iya. Nah, sebelum saya masuk ke akun Coursera, mungkin saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan diberikan dua akun. Yang pertama adalah learner dan yang kedua adalah terkait dengan course builder atau admin Bapak Ibu. Untuk membuat course builder itu Bapak Ibu harus masuk sebagai admin. Nah, untuk masuknya itu menggunakan yang http://coursera.org/oupj/admin. Nah, itu Bapak Ibu bisa masuk melalui itu dan kemudian Bapak Ibu diminta untuk memasukkan email yang sudah terdaftar. Biasanya kami berikan di email Bapak Ibu, di email UPJ. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan bagi yang belum belum aktif atau mungkin belum pernah login. Nah, Bapak Ibu bisa daftar, bisa membuat paspor sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya ketika di aula, nah itu Bapak Ibu tinggal login saja. Nah, sekarang ini di eh, menu Coursera itu sudah bisa memasukkan silabus Bapak Ibu atau RPS. Jadi Bapak Ibu tinggal mengupload silabus Bapak Ibu, nanti Coursera akan membuatkan outline-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat outline satu persatu. Nah, di situ otomatis dari RPS-nya Bapak Ibu, outline itu akan dibuat oleh ChatGPT. Mungkin nanti saya akan contohkan eh, bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ketika sudah masuk ke dalam admin atau ke dalam Coursera, website Coursera dan sudah login, Bapak Ibu masuk ke bagian admin, Universitas Pembangunan Jaya admin. Nah, di dalamnya nanti mungkin saya akan langsung masuk saja ke Course Builder. Bentar, Bapak Ibu ya. Salah. Oke. Ya, bentar, Bapak Ibu ya. Bentar, ini kok nggak ada ya Google Chrome. Nah, ini udah eh, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ketika tampilan awal masuk ke dalam eh, akun Coursera. Nah, Bapak Ibu masuk sebagai admin, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah suara apa ini ya? Maaf Mas, apakah prodi manajemen bisa di unmute dulu? Di situ ada tulisan prodi manajemen. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu setelah masuk ke dalam akun Coursera dan memilih tadi sebagai admin, Bapak Ibu tinggal create course.
Ini akan saya contohkan Bapak Ibu, semoga internetnya aman. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih build a brand new course. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu dari yang sebelumnya ada di Coursera. Kalau sebelumnya kita membuat sendiri outline-nya atau mungkin apa namanya, pertemuan satu apa, dua apa dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa mengupload ya RPS kita. Ya, mungkin saya akan contohkan RPS. Nah, apa aja yang mungkin ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa sambil mencoba juga bisa memasukkan RPS di eh, Coursera. Oke, continue. Dan kemudian di bagian sini, di bagian atas, Bapak Ibu bisa menuliskan nama course-nya. Ya, misalnya pengantar bisnis digital misalnya. Bisnis digital. Kemudian tambahkan gambar. Ya, sambil kita menunggu proses dari eh, bagaimana Coursera membaca, Bapak Ibu ya, membaca untuk RPS yang kita generate. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil mencoba juga. Nah, mungkin informasi saja Bapak Ibu, beberapa course yang ada di Coursera saat ini sudah bisa mengenerate suara Bapak Ibu ya. Jadi contohnya kemarin ada Google Project Management, itu suaranya bisa berubah bahasa Indonesia. Bisa 5 bahasa, bisa bahasa Mandarin, Portugis, kemudian Inggris, Belanda, Indonesia juga bisa, Bapak Ibu. Tapi mungkin hanya beberapa course saja ya, tidak semua course itu eh, muncul suara yang menggunakan AI, Bapak Ibu. Tapi nantinya ketika saya bertemu dengan perwakilan dari Coursera, nantinya semua course itu akan bisa berbahasa Indonesia. Jadi nggak perlu lagi mahasiswa membaca subtitle ataupun apa namanya narasinya, mereka cukup mendengarkan saja karena semua di-generate oleh AI, Bapak Ibu. Itu mungkin fitur terbaru yang baru kami tahu begitu Bapak Ibu karena baru launching bulan-bulan ini Bapak Ibu. Nah, sambil kita menunggu untuk proses generate-nya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan akun ataupun yang lainnya. Karena saat ini sudah banyak fitur-fitur baru di Coursera, ada fitur dialog. Jadi mahasiswa kita bisa menambahkan dialog ke mahasiswa. Jadi serasa mahasiswa ini bertanya dengan dosennya. Ya, jadi kita bisa mengatur prompt kita dan di situ mahasiswa bisa ya sama seperti penggunaan ChatGPT Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul untuk course topiknya pengantar bisnis digital gitu ya. Eh, dan kemudian di sini sudah learning objektifnya sudah disesuaikan ya dengan apa namanya dengan RPS kita. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memperbaiki ataupun mungkin menambahkan ya silahkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Nah, untuk durasi waktunya bisa diatur Bapak Ibu ya. Bisa mungkin 5 jam. Ya, di sini modul bisa kita turunkan. Mungkin jangan banyak-banyak ya. 2 atau 3 modul aja ya. Mungkin kita hanya coba-coba. Nah, di sini ada menu terbaru juga. Kalau sebelumnya kita ketika membuat pertanyaan atau apapun itu biasanya masuk ke menu lain. Nah, saat ini sudah ada add new assessment Bapak Ibu. Ini bisa ada dua. Yang pertama untuk final exam ataupun yang pertama kuis per modulnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti kita sesuaikan. Nah, jadi untuk ini Bapak Ibu tinggal next saja. Sebenarnya ini eh, mudah Bapak Ibu ya untuk course builder, tinggal disesuaikan saja apakah learning objectives-nya sudah sesuai. Ya. Jika sudah sesuai, mungkin saya akan kurangi saja ininya. Kalau mungkin nggak sesuai, tinggal dikurang-kurangi saja Bapak Ibu biar tidak terlalu berat. Mana Putri?
Mungkin ini hanya contoh, saya persingkat aja untuk ya, oke. Nah, selanjutnya adalah generate outline-nya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin yang baru bergabung belum pernah login, mungkin bisa eh, ditanyakan saja Bapak Ibu. Permisi Pak Trio Rahma. Ya, ya, ya Bu Ya, Rahma. iya Pak mau memastikan lagi karena tadi di awal pas Hmm, nggak ngikutin ya. Jadi untuk SP besok itu berarti semua hmm, mata kuliah itu hmm. wajib bikin course builder, memastikan itu Ya, gitu ya. ya, ya, betul Bu, Wajib betul. ya. Jadi kalau Ya, misalkan sebenarnya mata kuliah saya tuh udah ada biasanya tuh dua link dari Coursera biasa gitu. hmm, Biasanya sudah ada dua link dan itu lengkap banget gitu sebenarnya dan cocok banget gitu. Berarti ya. tetap harus membuat ada course buildernya itu Ya, ya. ya, ya, tetap harus mungkin bisa dikombinasi, Bu. Yang pertama mungkin kita bisa menggunakan konten dari yang sudah ada di Coursera, apa namanya, course yang ada di Coursera. Yang kedua kita bisa menambahkan melalui ini course builder kita, Bu. Gitu. Misalnya pertemuan sekian kita menggunakan course builder atau mungkin yang pertemuan keberapa kita menggunakan course. Dikombinasi seperti itu juga tidak ada masalah. Oke, apakah ada ketentuan Pak, misalkan dari jumlah pertemuan itu kan kita seminggu 3 kali ya kuliahnya sebenarnya. Mhm. Itu ada ketentuan harus berapa modul dan seterusnya gitu. Kalau berapa acuannya tidak ada sih Bu untuk berapa modulnya, tapi mungkin ketika satu course itu mungkin bisa mewakili 3 pertemuan, begitu Bu Rahma. Satu course mewakili 3 pertemuan. Oh, berarti nggak Ya, boleh cuma satu satu course builder, satu mata kuliah lengkap itu nggak boleh, bisa kan? tergantung apa namanya nanti modul berapa modul yang Ibu sediakan atau durasi Oh, jam, iya, iya. ya durasi jamnya Bu. Biasanya kan ada durasinya Ah, yang terlalu pendek, 5 jam, 7 jam begitu. tapi kalau katakanlah saya hanya mengampu satu mata kuliah, terus satu course Mm-mm. builder, tapi saya lengkapi semuanya di situ bisa ya? Bisa, bisa Bu. Kan ini tinggal disesuaikan jumlah jam dengan jumlah modulnya Bu Rahma. Oke, ya baik Pak. Iya, iya, Terima kasih. iya. Ntar Bapak Ibu ya, ini masih menunggu proses generate. Oke, ya gimana? Yuk, maaf, mulainya kapan ya? Mulai apanya Bu? Mulai ini ya, di saat nanti SP kita udah mulai menggunakan course builder Bu Dona. Oh, SP-nya Pak. Nanti Mm-mm. akan ada sesi dari BP Bu Dona untuk Oh menjelaskan ya, lini oke, masa. siap. Iya. Ya, ya. Oke, baik ini sudah muncul Bapak Ibu ya course outline-nya. Nah, kita sesuaikan lagi ya berdasarkan tadi apakah sudah sesuai. Ya, apakah kalau misalnya sudah sesuai, kita tinggal lanjut saja. Ini mungkin saya hapus-hapus saja biar tidak berat. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan jumlah pertemuannya berapa tadi mungkin yang sudah ditanyakan oleh Bu Rahma, itu disesuaikan lagi. Jadi di dalam modulnya Bapak Ibu jika sudah lengkap, nah itu bisa mungkin dibuat untuk satu pertemuan. Dan yang penting sih adalah di total jamnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jika sudah, next. Nah, ini Bapak Ibu silakan masuk sesuai dengan prodinya. Klik manajemen. Nah, di sini nanti akan merekomendasikan konten-konten apa saja di dalam course builder Bapak Ibu. Untuk saat ini mungkin belum bisa menambahkan langsung Bapak Ibu ya. Setelah semuanya selesai, semuanya course itu sudah publish, Bapak Ibu bisa menambahkan konten sendiri. Bisa dari bacaannya, ataupun mungkin videonya, kuisnya, dan lain sebagainya. Kalau PPT saya lihat tadi masih belum ini ya Bapak Ibu ya. Belum ada sepertinya. Tapi mungkin bisa ditambahkan bahan bacaannya atau studi kasusnya Bapak Ibu.
Jika ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu silakan. Kemudian mungkin Bapak Ibu untuk ketika memasukkan nama mata kuliah ataupun course di dalam kolabor, ini rencananya mahasiswa akan kami masukkan jadi satu biar lebih memudahkan untuk Bapak Ibu eh, ngecek mahasiswa. Jadi kita masukkan ke dalam short course begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami masukkan juga sebagai admin di short course. Jadi Bapak Ibu bisa melihat progres dari mahasiswa. Nah, ini sudah muncul semua tujuan mata kuliah. Oke, jika sudah kita next lagi. Nah, ini ada rekomendasi beberapa course. Bapak Ibu jika sudah sesuai semua, silahkan dilanjutkan. Oke. Jadi sebenarnya next-next saja Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalnya belum sesuai, Bapak Ibu bisa disesuaikan lagi di sini. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja Bapak Ibu. Permisi Pak Tio, Ya, boleh Bu. masih tentang kewajiban membuat course builder ini Pak. Ini kan Hmm. Senin sudah SP hari pertama sebenarnya. Ya, Nah, ya. ini kan H-2 nih ya, kita baru sosialisasi dan seterusnya. Padahal kami tuh ya kita semua masih ada UAS dan seterusnya ya. Ini mohon maaf banget. Ini arsitektur tuh kami ada 5 mata kuliah gitu ya. Itu Ya, ya. apakah wajibnya itu wajib banget gitu ya. Kalau kami untuk yang course yang biasa sih sebenarnya udah siap semua 2 link, 3 link Ya, dan ya, seterusnya. ya. Itu udah detail banget gitu. Untuk itu dan itu udah disesuaikan dengan CPL dan seterusnya ya dengan materi tiap minggunya gitu. Maksudnya kewajiban ini kan berarti harus create banget nih tinggal besok, sedangkan kami juga ada full ujian apakah Ya, sewajib ya. apa gitu. Dan ketentuannya ada di mana kalau boleh dibantu. Oke, Ya, mungkin bisa. mungkin izin Ya, izin saya menambahkan Pak Trio, ya, Bapak Ibu silakan. semua, benar memang pelaksanaan SP H-3 dari sekarang ya atau H-2 dari sekarang untuk hari kerja tanggal 7 Juli kita akan mulai SP. Untuk pelaksanaan SP di tahun ini kita berkolaborasi dengan content learning dari Coursera. Jadi yang pertama banget Bapak Ibu semua dan juga Mbak Rahma, kita wajib memiliki korelasi dengan course yang ada di Coursera. Itu dulu. Nah, untuk pertemuannya, eh, Coursera di sini mungkin yang perlu dipahami tidak menggantikan gitu ya, tidak menggantikan sepenuhnya proses pembelajaran kita, tapi ini menjadi penambah dari konten-konten pembelajaran kita. Jadi kalau pertanyaan Mbak Rahma adalah seberapa banyak yang bisa kita kolerasikan dengan Coursera, apakah seluruh pertemuan? Tidak, Mbak Rahma. Yang penting dia berkorelasi dengan Coursera karena di SP ini kita eh, yang wajibnya adalah kita berkorelasi dengan Coursera. Jadi kalau ada 14 pertemuan, setidaknya ada 7 atau 8 pertemuan itu terkonek dengan Coursera. Sisanya itu boleh menggunakan konten kita pribadi, Mbak Rahma. Jadi sekali lagi sifatnya Coursera itu sebagai penambah kontennya kita gitu. Nah, untuk proses Coursera sendiri itu diwajibkan course builder. Oleh karena itu kami mengundang Pak Trio untuk mereminder kembali bagaimana mekanisme course builder itu terjadi di Coursera, khususnya di Kolabor.
Jadi kalau misalkan apakah semuanya harus course builder, tidak Mbak Rahma atau Bapak Ibu semua, tapi wajib kita berkolaborasi menggunakan konten-konten yang ada di Coursera. Kalau menghitung jumlah, nah ini tadi pagi juga eh, lagi-lagi kita terkukung dengan yang namanya kuantitas gitu ya. Setidaknya kalau memang ada ukuran jumlah 7 sampai 8 pertemuan itu berkoneksi dengan Coursera. Mungkin seperti itu Mbak Rahma penjelasannya. Ya, artinya yang 7 sampai 8 pertemuan tadi bisa itu nggak wajib pakai course builder kan gitu. Jadi maksudnya Ya, yang sudah ada boleh juga kan? yang sudah Nggak ada wajib tetap pakai kita course. laksanakan. Oke. Iya, iya. Oh, berarti nggak wajib pakai course builder ini. Kita nggak wajib create lagi gitu. Kalau course buildernya iya Mbak Rahma, kita wajib supaya kitanya punya pengembangan juga bagaimana untuk menggunakan Coursera. Jadi tidak hanya kalau yang praktik kita selama ini adalah kita hanya mengkonekkan satu course kemudian lepas gitu ya, nggak ada esensial pembelajaran yang kita koneksikan dengan Coursera. Nah dengan adanya course builder ini kita benar-benar mengkoneksikan antara pembelajaran kita dengan konten-konten yang ada di Coursera. Jadi course builder ini sendiri wajib, Pak Rahma. Tetapi jumlahnya itu tidak 14. Hmm. Course buildernya sendiri wajib, Mbak Rahma. Baik, Bu. Oke. Kalau segala penilaian dan seterusnya itu gimana, Bu? Ada ketentuan atau seperti apa UTS, UAS dan seterusnya? Kalau untuk penilaian atau asesmen itu sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS-nya Bapak Ibu semua. Untuk komponennya, bobotnya itu disesuaikan lagi dengan RPS-nya Bapak Ibu. Jadi Coursera di sini tidak menggantikan pembelajarannya Bapak Ibu, tetapi ini menjadi additional dalam proses pembelajaran Bapak Ibu gitu. Jadi untuk proses penilaian itu sesuai dengan RPS-nya Bapak Ibu. Apakah nanti misalkan ya di satu mata kuliah komponennya ada project base, kemudian ada yang namanya tugas. Nah, tugas itu Bapak Ibu bisa ngambil dari penilaian dari Coursera. Projectnya itu dilakukan mandiri oleh dosen. Apakah nanti proyeknya dalam bentuk laporan, proyeknya dalam bentuk video, atau yang lainnya itu menjadi penilaian terpisah, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Safitri dan Bu Rahma tadi atas pertanyaannya. Baik, mungkin saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan ini tadi sudah di-regenerate oleh Coursera. Nah, jika Bapak Ibu mungkin tidak cocok dengan course-nya atau apapun itu, Bapak Ibu bisa beroption, bisa pilih sendiri course-nya apa, topiknya apa. Nanti Coursera akan mengenerate video yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya hapus saja. Oke, setelah ini saya akan lanjut. Oke. Jadi semua kriteria ini harus disesuaikan lagi Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah nanti kita bisa memasukkan kuis. Jadi untuk di Coursera ini ketika kita ingin launching course builder itu diwajibkan untuk memiliki satu assessment yang nanti di mana tujuannya adalah untuk mahasiswa atau learner itu mendapatkan sertifikat yang bertanda tangan Bapak Ibu semuanya. Jika Maaf, Pak Trio. boleh boleh Pak, silakan Pak. Itu kalau yang tadi eh, apa memasukkan di Hmm. atas kan tadi course-nya itu kan ada berapa course tuh ya. Iya, betul Pak. Itu jadi kita milih satu apa bisa combine nggak gitu apa gimana? Bisa dikombin Pak. Jadi kalau Bisa misalnya ya. ya kalau Bapak tidak sesuai ataupun Hmm. mungkin misalnya ingin ditambahkan, nanti di Hmm. situ Bapak bisa tambah add item begitu Pak. Oh, ada. Betul, add item nanti Bapak tinggal search saja videonya apa begitu Pak. Kalau dia itunya asesmennya bukan dari yang kita pelajari itu, tapi pakai yang asesmen yang
course yang lain tuh nggak masalah ya. Tapi sih sejauh ini harus dari course yang ada di dalam situ, Pak. Oh, jadi situ baru masukin Ya, asesmen gitu. tapi kalau mungkin misalnya kita memiliki atau punya pertanyaan sendiri bisa juga dimasukkan, Pak. Bisa Oh, secara oke. manual juga. Iya, betul, Pak. Oke, oke. Dan itu asesmennya kan dalam bahasa Inggris semua, apa gimana ya? Nah, itu nanti mahasiswa sebenarnya bisa, Pak, kita pilih secara bahasa Indonesia. Kalaupun mungkin misalnya kan nanti kita bisa sesuaikan pertanyaannya. Hmm. Kita bisa edit, Pak, kalau misalnya ingin menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Pak, izin mau nanya Pak Boleh, boleh silakan, Pak. Fitrio. Iya, Pak. Cahyono. Yang ini itemnya ini kan Mm-mm. referensinya kan harus dari Coursera ya. Kalau Iya, misalnya nggak ada di Coursera, boleh nggak kita nambahin referensinya misal dari YouTube atau dari boleh, PDF boleh. gitu ya? Boleh, Pak. Nanti kita bisa tambahkan setelah ini, Pak. Setelah proses semua selesai, ini Mhm. video sudah terupload. Nah, nanti kita bisa tambahkan video apapun, Pak. Gitu. Oh boleh ya, dari Boleh, apapun Pak. gitu ya. Boleh, Pak. Ataupun dalam bentuk PDF ya, materi PDF juga boleh ya. eh Kalau di reading itu karena ini kan untuk proses cross check ya, Pak ya. Jadi nanti tinggal di copy saja, Pak, readingnya. Oh readingnya di copy aja. Iya, betul. Boleh nanti sekalian disimulasikan, Pak Boleh, Trio. Pak. Boleh, Pak. Oke, Ini oke. ya, boleh, Pak. Oke, makasih, Pak Trio. Ya, sama-sama, Pak. Nah, ini jika sudah sesuai, Bapak Ibu, mungkin saya kurangin aja biar tidak berat. Oke, jadi saya next. Jika sudah sesuai, ini next saja. Nah, di sini kita bisa memasukkan final exam-nya, Bapak Ibu ya. Kita bisa per modulnya, modul quiz atau final exam. Nah, mungkin lebih enak itu di final exam, Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa memuat semua modul-modul yang sudah kita masukkan sebelumnya. Mungkin saya akan klik final exam. Oke. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu sesuaikan learning objektifnya ada 9, masing-masing mungkin saya buat 2 untuk per objektifnya. Oke, tinggal apply, keep. Ya, exit generate content. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal kita masukkan atau kita tambahkan. Nanti kita bisa tambahkan itemnya atau tadi yang mungkin sudah ditanyakan oleh Pak Cahyono terkait dengan apakah bisa menambah eh, video lainnya ataupun mungkin bacaan yang lainnya. Bisa Bapak Ibu ya. Nanti akan kita simulasikan setelah ini. Jadi ketika mahasiswa sudah menyelesaikan semua course-nya, nanti mahasiswa akan mendapatkan sertifikat yang ada tanda tangan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau Bapak Ibu terdiri dari 2 dosen atau 3 dosen atau paralel, itu tinggal disesuaikan saja untuk nama dosennya dan tanda tangannya Bapak Ibu. Itu bisa ditambahkan untuk tim teaching. Jadi jika ada kesulitan untuk biasanya kesulitannya adalah memasukkan logo Bapak Ibu ya. Nah, jika ada kesulitan memasukkan logo nanti bisa informasi ke kami nanti akan kami bantu masukkan logonya.
Nah, ini sudah muncul semua dan sudah publish Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menambah item, nah ini tadi Pak ya. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, untuk menambahkan eh, video itu bisa di sini. Bapak Ibu bisa tambahkan video, ya. Add item video. Nah, ini misalnya video apa? Video digital marketing misalnya. Nah, digital business. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan link ya ataupun mungkin dari Google Drive atau dari device Bapak Ibu. Nah, di sini untuk videonya Bapak Ibu. Oke, saya close saja, saya nggak ada ini video. Kemudian kalau kita ingin menambahkan item lain seperti bacaan, nah, studi kasus. Nah, Bapak Ibu klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan ya studi kasus apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan dan nanti ketika sudah Bapak Ibu tinggal klik publish gitu ya. Tinggal klik publish. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk menambahkan item-item lain. Jadi bisa ditambahkan ada reading, ada mungkin assignment lainnya, dialog, atau discussion prompt. Dialog ini mungkin yang terbaru Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai prompting kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan cover instruksinya seperti apa, kemudian tujuannya apa, rubriknya bagaimana. Di sini mahasiswa bisa berkomunikasi ya ke kita. Ini kurang lebih seperti ChatGPT, Bapak Ibu bisa menambahkan prompt atau yang lainnya. Ya, mungkin saya nggak pakai ini dulu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini jika sudah semuanya, Bapak Ibu sudah memasukkan eh, tadi item yang lainnya, contohnya video, kemudian eh, reading dan sebagainya. Nah, kita bisa cek lagi Bapak Ibu apakah di final exam ini apakah sudah sesuai. Nah, kita bisa rubah lagi Bapak Ibu ya untuk pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa edit questionnya Bapak Ibu. Nah, kita bisa edit, kita bisa rubah ke bahasa Indonesia jika Bapak Ibu mau menyesuaikannya. Tapi ini kan sudah apa namanya? Otomatis biasanya juga ada di dalam Coursera bisa kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin tidak semua course Bapak Ibu ya bisa ditranslate. Tapi Bapak Ibu tapi mahasiswa nanti bisa mentranslate melalui Google Chrome Bapak Ibu. Begitu. Nah, jika sudah sesuai, klik publish untuk memastikan apakah semua pertanyaan-pertanyaan di sini sudah sesuai, Bapak Ibu. Nah, jika sudah semuanya, kita cek launch checklist-nya. Di dalam launch checklist ada instructor profile, Bapak Ibu. Dan kemudian logo, kemudian ada tadi final exam-nya. Nah, di sini harus kita publish untuk final exam-nya. Ya, kita publish. Oke, ini sudah dipublish. Ini kita cek lagi. Ya, tinggal kita sesuaikan grading formulanya seperti apa. Ya, selain 100% di sini. Save change. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membuat disesuaikan lagi. Misalnya Bapak Ibu tadi ingin membuat per modulnya ada kuisnya, nah itu disesuaikan lagi bobotnya berapa. Nah, ini grading formulanya sudah, tinggal nanti kita sesuaikan untuk
instructor profile-nya. Ya, kita masuk ke core staff. Nah, di sini ada saya, Bapak Ibu, tinggal diedit saja. Namanya siapa, masukkan tanda tangan Bapak Ibu. Ya, di sini title-nya apa, gitu ya. Tinggal ditambahkan saja Bapak Ibu sebagai apa, misalnya dosen di prodi apa dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk logonya nanti kami bantu masukkan. Ini sebenarnya bisa di certificate setting. Di sini Bapak Ibu tinggal menambahkan logonya. Nanti akan kami share logonya. Tapi jika Bapak Ibu kesulitan untuk memasukkan logo, nanti akan kami bantu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin setelah semuanya terchecklist, nanti barulah kita bisa mempublishnya Bapak Ibu ya. Tinggal klik launch. Jika sudah klik launch, itu sudah bisa kita masukkan ke dalam kolabor ataupun mungkin kita bisa menambahkan link untuk mahasiswa Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Eh, saya Pak, Boleh, Hakim. boleh Pak. Jadi kan kalau mereka kan banyak kan ngikutin ini langsung ngerjain tugas aja gitu, nggak ngeliat video, nggak ngeliat. Nah itu dia pembelajarannya gimana ya? Kalau itu saya juga pikirin juga tuh. Kadang-kadang tugasnya ya semua bisa dikerjain sih, kan tinggal copy paste ke chat GPT kan. Iya, iya, Jadi itu semua ya nilainya 100-100 semua. iya, iya. Itu bisa dicek nggak? Bisa, ini dia nonton video apa enggak gitu. Bisa kita cek Pak. Jadi mungkin kita masuk ke sebagai ini. Bentar, saya masuk ke admin learners ya. Nah, kita bisa cek Pak untuk prosesnya. Bentar, saya masuk ke manajemen. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja untuk course-nya. Kita harus tahu nama course-nya Bapak Ibu apa. Kemudian masuk ke gradebook. Nah, di sini mungkin saya akan cek random saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada nama mahasiswa ya Bapak Ibu. Nah, kita cek di sini. Ini konten engagement-nya nol semua Bapak Ibu. Berarti nggak pernah lihat apa namanya videonya. Nah, kita bisa cek. Kemudian gradingnya tidak dikerjakan. Nah, selanjutnya adalah learning hours-nya. Ya, kalau kurang dari 1 jam, nah ini bisa jadi potensi skip-skipnya ada Bapak Ibu. Nah, biasanya kita ceknya dari situ, Pak. Kita bisa lihat per masing-masing, nanti Bapak Ibu kita masukkan ke dalam short course. Jadi Bapak Ibu bisa cek di bagian di sini, kalau di sini kan manajemen. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam short course. Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian tinggal disesuaikan saja nama course-nya apa. Begitu Bapak Ibu. Begitu Pak. Jadi untuk melihat mahasiswa apakah melihat konten kita atau tidak. Nah, dari proses ini. Nah, ini biasanya kalau merah-merah seperti ini potensinya mereka skip. Meskipun di dalam Coursera bisa dapat sertifikat Bapak Ibu. Ya. Mungkin kelemahan dari Coursera seperti itu karena mereka hanya melihat dari outputnya saja. Tapi kita bisa melihat, makanya Bapak Ibu kami beri akses untuk melihat sebagai admin. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di bagian konten engagement-nya. Jadi kalau 6% ini potensi mahasiswa tidak melihat atau tidak menonton videonya. Begitu Pak. Nah, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan saja kalau misalnya mahasiswa ternyata ada red flagnya, nah kita bisa kurangi nilainya atau ya sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Begitu, Pak. Mungkin jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan?
Mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya saja. Kalau ada kesulitan, nanti akan saya bantu untuk eh, memandu Bapak Ibu untuk launching course buildernya. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Safitri, jika tidak ada pertanyaan lagi. Iya, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Trio. Bapak Ibu yang lainnya untuk rekaman pertemuan hari ini termasuk dengan step by step yang disampaikan Pak Trio akan kami share ke Bapak Ibu semua, dan untuk memudahkan koordinasi serta komunikasi kita selama pelaksanaan semester pendek, kami sudah memfasilitasi grup WhatsApp. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin disampaikan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Saya izin melanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, apakah layar saya sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua? Oke, sudah ya. Baik Bapak Ibu, untuk mekanisme proses pembelajaran itu masih mengacu kepada POB pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk POB sendiri itu sudah tersedia di LMS Kolabor. Bapak Ibu bisa lihat di course-nya Teaching and Learning, kemudian di bagian aneka pedoman. Untuk POB-nya ada di bagian ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu klik ini, di sini ada POB yang kita jadikan rujukan untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kita fokusnya ke pelaksanaan proses pembelajaran Bapak Ibu. Ini adalah tampilan daripada POB-nya. Untuk memperingkas, saya izin share screen slide PPT. Nah, ini untuk memperingkas isi POB. Untuk proses pembelajaran sendiri di semester pendek, mekanisme yang digunakan dalam metode pembelajaran adalah online course. Jadi tidak ada pertemuan di kelas, semua pertemuan terfasilitasi oleh internet Bapak Ibu. Jadi mekanismenya adalah online course. Nah, untuk metode pembelajaran online course, ini ada yang terlaksana secara sinkronus, ada yang terlaksana secara asinkronus. Untuk yang sinkronus sendiri jumlahnya ada 4 pertemuan. Pertemuannya ada di pertemuan 1, pertemuan 7, pertemuan 9, dan pertemuan 15. Nah, untuk pelaksanaan mekanisme sinkronus, ini kita dosen memfasilitasi pertemuan menggunakan online meeting platform. Boleh Google Meet, boleh Zoom, boleh Teams, atau mungkin yang lainnya. Untuk yang asinkronus itu kita fasilitasi menggunakan LMS Kolabor. Jumlah pertemuannya ada 10, artinya pertemuan selain daripada asinkronus gitu. Untuk konten pembelajaran yang wajib kita sediakan di LMS Kolabor, itu terdiri dari RPS dan RTM dari mata kuliah yang kita ampu, kemudian ada materi ajar. Untuk materi ajarnya, karena kita diwajibkan untuk berkolaborasi dengan Coursera, maka sumber materi ajar bisa berasal dari Coursera dan materi dari dosen. Kemudian ada video pembelajaran, videonya juga bisa bersumber dari Coursera dan bersumber dari YouTube atau mungkin video milik kita sendiri ya. Kemudian ada tugas, untuk tugas disesuaikan dengan RPS-nya Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir adalah forum diskusi. Jadi ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan untuk metode dan konten pembelajaran. Karena kita berkolaborasi dengan Coursera, maka materi ajar yang kita ampu di semester pendek ini wajib kita kaitkan dengan materi yang ada di Coursera. Tidak ada standar jumlah Bapak Ibu. Apakah 1 course bisa, 2 course bisa, 3 course bisa. Saat ini sifatnya fleksibel, Bapak Ibu bisa mengatur jumlah course yang akan Bapak Ibu embed sebagai additional content di pembelajaran semester pendek ini. Namun, materi yang kita hubungkan dengan Coursera itu wajib difasilitasi dengan course builder. Nah, untuk course builder ini minimal 50% dari total pertemuan kita. Jadi, kalau ada 14 pertemuan, maka 50%-nya adalah 7 pertemuan, Bapak Ibu. Mekanisme untuk proses penilaian itu disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang Bapak Ibu punya. Saya ambil contoh Bapak Ibu, ini nanti bisa dikembangkan gitu ya. Saya ambil contoh ada mata kuliah A1,
untuk penilaiannya memiliki 3 komponen penilaian. Komponennya itu ada tugas, UTS, dan UAS gitu ya. Nah, dosen bisa mengatur nilai tugas itu bisa diambil sepenuhnya dari Coursera, hasil pembelajaran course builder tadi. Nah, sementara untuk UTS dan UAS itu boleh diambil dari asesmen yang diberikan oleh dosen. Nah, kami merekomendasikan untuk proses penilaian setidaknya ada 1 komponen nilai itu yang bersumber dari dosen itu sendiri, supaya kita apa namanya ya mampu mempertahankan daripada mutu pembelajaran yang kita selenggarakan, Bapak Ibu. Jadi ini contohnya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Rekomendasi dari kami adalah dari semua komponen nilai yang kita tetapkan sebagai bagian daripada proses penilaian, itu setidaknya ada 1 komponen yang bersumber penilaiannya dari dosen itu sendiri. Jadi tidak semua dari komponen itu kita serahkan kepada Coursera, itu yang nanti menyebabkan nilainya jadi A semua gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap ingin mempertahankan mutu dan juga kita tetap ingin berkontribusi dalam proses pembelajaran, maka ini adalah contoh simulasi untuk mekanisme penilaian. Untuk proses pembelajaran kurang lebih itu yang ingin disampaikan dari TLC. Selebihnya berjalan seperti yang sudah kita praktekkan di setiap semester. Dan untuk kolabor, kami sudah meng-create course untuk semester pendek. Mohon dibantu cek oleh Bapak Ibu di kolabornya saat ini. Apabila ada kesalahan atau mungkin ada atau ada mata kuliah yang belum kami create di kolabor, Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui WhatsApp group. Dari TLC seperti itu yang disampaikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita beralih ke unit BP. Bapak Ibu silakan. Ya, Pak Trio, Izin, terima kasih untuk bantuannya Pak Trio. Selamat melanjutkan tugas. Iya, silakan. ya, terima kasih. eh Apa namanya? Kalau perhatiin tadi dari mungkin di slide sebelumnya, Bu, tolong. Ya, kan kita di dalam dalam eh, pertemuan di semester pendek ini kan ada 3 pertemuan dalam 1 minggu. Mulainya minggu depan hari Senin. Nah, semua yang harus kita lakukan di sini kan ya lumayan banyak gitu ya, apalagi kita harus bikin ini course builder, tidak dipikirkan dengan mata kuliah ini kan dilakukan secara online secara keseluruhan. Bagaimana dengan mata kuliah yang sifatnya praktikum? Mohon maaf Apakah Pak Marcel, untuk ya semester pendek tidak ada mata kuliah yang muatan praktikum, Pak. Semuanya sistem basisnya basis teori. data lanjut itu praktikum sebenarnya? Oh, mohon maaf, disampaikan oleh BP bahwa mata kuliah yang diselenggarakan di semester pendek tidak merupakan mata kuliah praktikum, Pak Marcel. Oke. Ya, Iya. karena mata kuliah basis data lanjut itu sebenarnya ada mata kuliah muatan praktikum. Tapi ya sudahlah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat apa namanya, apakah tidak cukup banyak yang memang harus dilengkapi gitu ya untuk mata kuliah apa untuk semester pendek ini. Belum lagi ada waktu untuk koreksi, waktu untuk ini kan cukup banyak gitu ya. Apakah semua ini harus dipenuhi atau bagaimana? Itu saja, terima kasih. Iya, baik. Untuk konten ajar ini memang harus dipenuhi, Pak Marcel. Boleh untuk pengaturan dan mekanismenya saya kembalikan kepada Bapak Ibu dosen, karena mata kuliah ini sebenarnya memang mata kuliah yang sudah pernah kita selenggarakan juga, gitu ya, Bapak Ibu ya. Eh, untuk kemudahan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan konten-konten dari Coursera, namun eh, tidak direkomendasikan seluruh pertemuannya itu diserahkan ke Coursera, Bapak Ibu. Tetap ada konten dari Bapak Ibu sendiri untuk proses mutunya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu
memiliki keterbatasan waktu, itu kendala kita semua gitu ya, itu tantangan kita semua. Namun konten ini memang wajib disediakan semuanya, Pak Marcel. Bu Safitri mau nanya, Ya, untuk yang apa namanya, kalau mata kuliahnya sudah ada dari Kolabor, masih bisa diimpor semua seperti boleh. bisa. Bisa, bisa Bu Sama Dona. forumnya juga masih bisa ke itu ya, forum-forum discussionnya itu bisa ke import juga kah? Bisa, bisa Bu Oke, Dona. Ya, masih. bisa Bu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang ada kebutuhan untuk mengimpor konten-konten dari core sebelumnya, nanti boleh disampaikan di grup WhatsApp, nanti akan dibantu oleh tim kami membuka akses ke sana supaya proses import materi bisa langsung diselesaikan, Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Oke, kalau tidak ada, kita beralih ke sesi berikutnya. Pak Yunus, apakah sudah bergabung di sini, Pak? Sudah, Bu Safitri. Ya, saya serahkan ke Pak Yunus untuk menyampaikan informasi lini masa Pak Yunus dan juga administrasi di UPJ. Silakan Pak Yunus. Baik, terima kasih Bu Safitri. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya izin share terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini seperti tadi Bu Safitri sampaikan bahwa kami diminta untuk menyampaikan terkait dengan lini masa ya yang akan terjadi di semester pendek, di mana istilahnya eh, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di Excel ini, perkuliahan pertama itu dimulai atau week 1 itu dimulai di tanggal 7 Juli, seperti yang sudah diinfokan sebelum-sebelumnya, di mana memang kita jadwalkan itu adalah 3 kali seminggu, ya 3 kali seminggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dengan timeline ini, maka istilahnya kalau untuk ujiannya, itu adalah di sebentar. Hmm, ujian. Jadi pada saat istilahnya setelah minggu ke-7, maka nanti UTS-nya itu di tanggal 23 Juli. 23 Juli. Lalu kemudian untuk UAS-nya kita akan berakhir di 11 Agustus. Jadi perkuliahannya itu berakhir di 8 Agustus. Ini Sabtu dan Minggu. Lalu kemudian Seninnya tanggal 11 Agustus. Itu adalah kita ujian akhir semester di semester pendek. Terkait dengan input nilai dan sebagainya, input nilai itu masih dilakukan di MyUPJ. Terus kemudian kalau untuk presensi itu juga tetap dilakukan di MyUPJ, Bapak dan Ibu. Jadi kami nanti akan generate pertemuan sama seperti pertemuan semester ganjil atau genap. Kami akan buat 16 kali pertemuan. Maka nanti ya sudah, nanti Bapak Ibu silakan melakukan presensi di MyUPJ yang nanti ujung-ujungnya adalah kaitannya dengan honor Bapak Ibu masing-masing. Lalu kemudian yaitu kurang lebih lini masa, lalu kemudian administrasi terkait dengan pelaksanaan perkuliahannya nanti. Jadi masih menggunakan MyUPJ untuk presensi, lalu kemudian input nilainya pun juga masih di MyUPJ. Lalu rasanya mungkin itu kali Bu Safitri kalau dari saya pribadi. Iya, baik. Barangkali mungkin ada yang ingin dikonfirmasi ulang dari Bapak Ibu terkait administrasi dan lini masa semester pendek. Nah, kita akan mulai di tanggal 7 Juli dengan jumlah pertemuan per minggunya adalah 3 kali, Bapak Ibu. Administrasi lainnya seperti presensi dan nilai di MUPJ itu masih berlangsung seperti biasa semester-semester sebelumnya.
izin bertanya Bu Saf. Mangga Pak Denny. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Bu Saf, Pak Trio, dan Pak Yunus. Dan selamat, mungkin dosen yang lain juga sama dengan saya, bingung nih. Jadi, kalau saya resume dari pelaksanaan semester pendek ini, kita menghandle 3 aplikasi ya Bu ya. Satu, MyUPJ untuk administrasi kelas, presensi, dan sebagainya. Kemudian materi pembelajaran kita menghandle dengan 2 cara, yaitu Kolabor dan apa itu namanya, Coursera. Betul ya Bu ya? Oke. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, berarti kalau UTS dan UAS-nya itu dilaksanakan online ya Bu ya? Online Pak Denny. Online. Oke. Betul. Online-nya di mana? Di Kolabor atau eh, boleh di luar Kolabor? Jika jadi gini pertanyaannya, apakah berkaitan dengan Coursera juga ini UTS-nya? Mm-mm. Misalkan mata kuliah Pak Denny mengklaim UTS itu adalah aktivitas yang ada di Coursera misalkan. Ya. Berarti Pak Denny cukup mengarahkan anak-anak mengerjakan tugas atau asesmen yang ada di Coursera untuk pemenuhan UTS-nya Pak Denny. Oh, Seperti oke. itu. Ya, Oke. nanti untuk biasanya kan kita kalau UTS mengumpulkan draft soal ya Pak Denny. Mm-mm. Nah, nanti di draft soalnya Pak Denny bisa menjelaskan bahwa untuk UTS mahasiswa bisa mengerjakan